Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh-solehah, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu bergembira, dan selalu semangat untuk belajar ya. Iya, hari ini di hari Selasa bertemu lagi dengan Usaini di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pelajaran yang sangat mengasihkan ya. Tentunya juga mudah, oke? Iya. Di materi ini dengan materi yang baru yaitu kebahasan kali ini adalah tentang kata baku, kata tidak baku, dan kalimat efektif. Ya, sebelum kita ke materi selanjutnya, baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya. Penjelasan fungsi dan ciri-ciri kata baku. Kata baku itulah kata yang pemakaiannya disesuaikan dengan kaidah bahasa yang bersumber pada KBBI atau PUEBI. Ya, KBBI itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kalian pernah lihat itu kamusnya sangat tebal ya, nah. Kemudian ada PUEBI. Ya. Kemudian ada fungsinya. Fungsinya kata baku itu untuk apa? Untuk membuat karya ilmiah, surat resmi, pembuatan laporan atau lamaran pekerjaan. Jadi kalau kalian membuat karya ilmiah seperti yang kemarin, kalian membuat laporan wawancara, laporan hasil wawancara itu harusnya memakai memakai kata baku ya. Nah, ciri-cirinya itu adalah tidak rancu. Tidak rancu itu ya tidak harus, istilahnya adalah harus baik. Kemudian tidak dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Tidak ada campur tangan dari bahasa asing atau dari bahasa daerah. Kemudian sesuai dengan EYD. EYD itu adalah ejaan yang disempurnakan yang ada di KBBI ya. Lanjut. Nah, kalau ini kata tidak baku. Kata tidak baku itu adalah kata yang biasanya dipakai pada bahasa tutur atau bahasa lisan yang sering kalian ucapkan, yang sering kalian obrolkan dengan temannya atau orang tuanya. Nah, fungsinya ini kata tidak baku adalah digunakan dalam bahasa sehari-hari. Penggunaannya lebih santai. Jadi bahasa tutur. Nah, kalau kata tidak baku tadi, nah ini bahasa tulis, ditulis. Kalau yang kata tidak baku biasanya diobrolkan bahasa lisan ya. Bedanya itu. Kemudian ciri-cirinya adalah digunakan pada percakapan sehari-hari. Kemudian sudah terkontaminasi bahasa asing atau daerah. Kemudian tidak sesuai EYD. Itu bahasa lisan yang kadang kalau kita menggunakannya itu tidak sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan atau EYD ya. Jadi ngomongnya kadang dicampur dengan bahasa daerah, kadang dicampur dengan bahasa asing ketika ngobrol sama temen atau ngobrol sama orang tuanya. Itu biasanya menggunakan kata tidak baku. Begitu ya. Lanjut Solihah. Nah, contohnya ini Solihah. Kata baku itu ada izin. Kalau kata tidak bakunya izin, J. Harusnya kalau baku dia pakai Z, izin. Kemudian ada apotek, itu kata bakunya. Yang tidak baku adalah apotik. Begitu ya. Jadi kalau kalian pernah melihat apotek sumber waras, berarti dia sudah menggunakan EYD-nya, ejaan yang disempurnakan sesuai dengan PUEB atau KBBI-nya. Ya, pakainya E bukan I. Kemudian karir bukan karir biasa, tapi penulisannya adalah karier gitu ya. Aktivitas pakainya V bukan F. Kemudian November pakainya V bukan P, November bukan ya. Nah, itu adalah salah satu beberapa contoh dari kata baku dan tidak baku. Jadi banyak yang kita biasanya menemuinya misalnya di pinggir jalan ketika kalian melihat spanduk-spanduk atau nama toko-toko itu ada yang menggunakan kata sesuai dengan
ejaan, ada yang tidak. Karena memang banyak yang belum menyadari bahwa kata itu baku atau tidak baku. Begitu ya nak, karena sudah tahu ilmunya, maka nanti ketika kalian melihat atau menulis sebuah tulisan, menulis karya ilmiah atau laporan hasil wawancara, maka tulisannya juga harus menggunakan ejaan yang disempurnakan dengan kata baku. Lanjut ya, tadi adalah kata baku dan tidak baku. Sekarang menggunakan kalimat efektif. Sama dengan kata baku dan tidak baku, maka ketika kalian juga menulis laporan hasil wawancara kemarin, menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu apa? Kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Kan kadang ada ya nak ya, ketika bahasa tutur atau bahasa lisan kita ngomong banyak, mungkin karena dilebih-lebihkan, ditambah-tambahi, jadilah kalimat yang rancu, kalimat yang tidak mudah dipahami oleh orang yang mendengar. Kadang seperti itu. Nah, ciri-cirinya kalimat efektif itu adalah sesuai dengan EYD, sistematik dan tidak boros kata. Tidak boros kata itu maksudnya tidak mubazir kata, istilahnya seperti itu. Misalnya contohnya seperti ini, kita cek aja. Oke. Nah, contohnya seperti ini Solihah, Solih. Kalimat tidak efektifnya seperti ini. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapat hadiah. Ketika diubah menjadi kalimat efektif, maka mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Jadi dibolak-balik biar namanya mahasiswa kan di perguruan tinggi ya, itu dibolak-balik aja katanya. Yang nomor 2, sungguh sangat benar-benar beruntung nasib orang itu. Sudah sungguh pakai sangat, pakai benar-benar, itu jamak semua ya. Nah, untuk mengurangi ketidakborosan biar tidak boros kalimat itu, maka dijadikan sungguh beruntung nasib orang itu. Paham ya sampai sini ya? Jadi ketika menulis kalimat efektif, kalau sudah pakai sungguh, sangat besar, kemudian para bapak-bapak seperti itu tidak efektif ya. Pilih salah satu. Sudah, kalau pakai para kemudian ada bapak-bapaknya, itu kan sudah banyak ya. Nah ya, para itu udah banyak, bapak-bapak banyak lagi, maka pilih satu saja, para bapak atau bapak-bapak ya, paranya dihilangkan. Itulah yang disebut dengan kalimat efektif. Oke Solih-solihah, semoga bermanfaat. Nah, karena sudah paham, tentu ada bonusnya. Bonusnya adalah latihan. Oke? Iya, latihannya seperti ini ya. Kemudian kalian nanti silahkan ditulis di Google. Ditulis di buku BDR, kemudian dikirim ke GCR. Semoga semangat ya Solih-solihah, tambah semangat belajarnya, tambah gembira hatinya untuk memulai hari yang lebih baik. Setiap hari harus lebih baik Solih-solihah ya. Demikian dari Usaini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.